Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis 2020. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zia Nikmatul Mugni, NIM 2020 1016 0311 615, kelas Manajemen L. Pada soal, diketahui bahwa fungsi permintaan akan barang K ialah P sama dengan 500 min setengah Q. Lalu, fungsi penawaran akan barang K ialah P sama dengan 2Q ditambah 120. Lalu, pemerintah membebankan pajak sebesar 20% dari harga jual. Pertanyaannya ialah mencari pertama yaitu titik keseimbangan pasar sebelum pajak, yang kedua fungsi penawaran setelah pajak, yang ketiga titik keseimbangan pasar sesudah pajak, yang keempat total pajak yang diterima pemerintah, yang kelima pajak yang ditanggung konsumen, yang keenam pajak yang ditanggung produsen, yang ketujuh total pajak yang ditanggung konsumen, yang kedelapan total pajak yang ditanggung produsen, dan yang terakhir yaitu menggambar grafik lengkap. Untuk penyelesaian soal yang pertama ialah mencari titik keseimbangan pasar sebelum pajak, di mana syarat untuk mencari titik keseimbangan ialah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, yaitu dimasukkan angkanya 500 min setengah Q sama dengan 2Q ditambah dengan 120. Lalu 350 sama dengan 5/2Q diperoleh Q sebelum pajak ialah 152. Lalu hasil Q yang sudah diperoleh untuk mencari P-nya, kita masukkan ke salah satu fungsi yang ada. Di sini saya memasukkannya ke fungsi permintaan. Ke fungsi penawaran. Yaitu 2 dikali dengan 152 pada fungsi 2Q ditambah 120. Jadinya 2 dikali 152 ditambah dengan 120. Diperoleh titik P sebelum pajak ialah 424, sehingga titik keseimbangan pasar sebelum pajak berada pada Q 152 dan P 424. Untuk soal selanjutnya yaitu fungsi penawaran setelah pajak. Untuk mengetahui fungsi penawaran setelah pajak, ialah kita gunakan rumus PS aksen, yaitu fungsi penawaran setelah pajak sama dengan PS ditambah T, yaitu fungsi penawaran sebelum pajak ditambah dengan pajak yang dibebankan oleh pemerintah. P sama dengan dimasukkan fungsi penawaran, yaitu 2Q ditambah 120 dan pajak pemerintah. Pajak pemerintah diketahui 20% dari harga jual, sehingga di sini kita masukkan angka 0,2 P. P adalah harga jual. Lalu 0,2 P dipindah ke ruas kiri. P dikurangi 0,2 P sama dengan 2Q ditambah dengan 120. Sehingga 0,8 P sama dengan 2Q ditambah 120. Diperoleh fungsi penawaran setelah pajak ialah 2,5 Q ditambah dengan 150. Soal selanjutnya ialah titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak diperoleh dengan fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak, yaitu 500 min setengah Q sama dengan 2,5 Q ditambah 150 yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya.
yaitu fungsi penawar setelah pajak yang ini. Lalu 500 dikurangi 150 sama dengan 2,5 Ki ditambah 0,5 Ki, 350 sama dengan 3 Ki, sehingga Ki yang diperoleh setelah pajak ialah 116,67. Lalu di sini Ki yang diperoleh dimasukkan ke salah satu fungsi. Di sini saya memilih fungsi permintaan. Jadi 500 dikurangi 0,5 kali Ki setelah pajak, yaitu 116,67. Diperoleh harga atau P setelah pajak ialah 441,665. Sehingga titik keseimbangan pasar sesudah pajak berada pada titik Q sama dengan 116,67 dan pada titik P yaitu 441,66. Setelah itu mencari total pajak yang diterima pemerintah. Total pajak yang diterima pemerintah diperoleh dari banyaknya pajak per unit dikalikan dengan banyaknya kuantitas setelah pajak. Untuk memperoleh banyaknya pajak per unit, yaitu karena diketahui dalam bentuk diskon, maka kita harus mencari dalam bentuk rupiah per unit. Di sini 0,2 atau 20% dikalikan terlebih dahulu dengan harga jual, yaitu harga jual setelah pajak, yaitu 441,665. Jadi diperoleh pajak per unitnya 88,333. Untuk memperoleh total pajak yang diterima pemerintah, itu banyaknya pajak per unit dikalikan dengan kuantitas setelah pajak. Kuantitas setelah pajak ialah 116,67. Diperoleh hasil total pajak yang diterima pemerintah ialah 10.305,81. Setelah itu mencari pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung oleh konsumen menggunakan rumus harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak, yaitu 441,665 dikurangi dengan 424. Diperoleh pajak yang ditanggung konsumen ialah 17,66. Lalu mencari pajak yang ditanggung produsen, ialah dengan mengurangi total pajak dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Total pajak per unitnya 88,333 dikurangi dengan 17,65. 17,65 ialah pajak yang ditanggung konsumen, diperoleh 70,68 ialah pajak yang ditanggung oleh produsen. Setelah itu mencari total pajak yang ditanggung konsumen. Untuk mencari totalnya, yaitu banyaknya pajak yang ditanggung konsumen per unitnya dikalikan dengan banyaknya kuantitas setelah pajak, yaitu 17,65 dikalikan dengan 116,67, diperoleh 2059,22. Setelah itu mencari total pajak yang ditanggung produsen. Sama kayak mencari total pajak yang ditanggung konsumen, yaitu pajak yang sudah kita hitung tadi, yang ditanggung produsen per unitnya dikalikan dengan banyaknya kuantitas setelah pajak, yaitu 70,683 dikalikan dengan 116,67. Diperoleh 8.246,58. Setelah itu menggambar grafik. Terdapat dua grafik dalam kasus ini, yaitu grafik yang kita peroleh sebelum pajak dan setelah pajak. Untuk tahap menggambar grafik, kita harus mencari titik potong dari masing-masing fungsi yang tersedia. Untuk sebelum pajak, menggunakan fungsi penawaran dan permintaan sebelum pajak. Untuk mencari titik potong, caranya dengan menggunakan syarat P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Jadi pada fungsi permintaan diperoleh titik potongnya
Q sama dengan 1000 dan P-nya 500. Sedangkan pada fungsi penawaran diperoleh Q sama dengan min 60 dan P-nya 120. Setelah digambar, ditarik garis, dan diperoleh gambar grafik seperti ini. Sehingga kita menemukan titik potong di mana ialah titik potong tersebut adalah titik keseimbangan sebelum pajak, yaitu pada 152 Q-nya dan P-nya 424. Lalu, bagaimana grafik setelah pajak? Ialah sebelumnya mencari dulu titik potong fungsi penawaran setelah pajak dengan syarat P0 dan Q0. Diperoleh Q-nya ialah min 60 dan P-nya 150. Lalu kita gambarkan grafik seperti pada gambar tersebut, pada gambar ini. Melalui grafik ini, kita mengetahui bahwa untuk mencapai titik keseimbangan setelah pajak, terdapat pergeseran harga dari 120 ke 150, sehingga diperoleh titik keseimbangan setelah pajak pada Q sama dengan 116,67 dan P-nya sama dengan 441,66. Sekian presentasi dari saya mengenai jawaban soal ujian tengah semester. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.